Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Keila Zafira Ramadhani dari kelas 11 nomor 1 nomor absen 13. Seperti yang kalian tahu, di sini saya akan membahas tentang hukum Bernoulli. Wah, apa sih itu hukum Bernoulli? Jika kalian memang belum tahu, maka tepat sekali kalian menonton video ini karena di sini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu sejarah hukum Bernoulli, fenomena yang mendasari hukum Bernoulli beserta persamaannya, dan yang ketiga adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, menarik sekali bukan? Maka tonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Ia adalah sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu bernama Dorothea Faulkner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli, merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan anak kedua dari 3 bersaudara ini. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Selanjutnya adalah fenomena yang mendasari konsep Bernoulli. Singkat cerita, keberhasilan Bernoulli mempublikasikan hasil penelitian terkait fluida mekanis menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan. Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Melalui penelitiannya itu, Bernoulli menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul pada pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada satu titik dalam satu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Selanjutnya adalah persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari 2 titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut, yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Persamaan Bernoulli yang satu ini bisa dituliskan seperti di bawah ini, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Kita mulai memasuki bagian penerapan hukum Bernoulli, yaitu yang pertama ada gaya angkat pesawat. Pada pesawat terbang terdapat penerapan prinsip Bernoulli. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Akibatnya, tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan bagian bawah. Yang kedua adalah pada cerobong asap. Hukum Bernoulli juga menyatakan bahwa aliran udara yang semakin cepat, maka tekanan udara tersebut menjadi kecil dan sebaliknya. Jika aliran udaranya rendah, maka tekanannya menjadi besar. Yang ketiga ada venturimeter. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran masuk. Yang keempat adalah pada alat penyemprot. Pada alat penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat, sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tendon tempat cairan, sehingga cairan di dalam tendon akan naik ke atas menuju bagian pipa. Dan yang terakhir adalah karburator. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi, yaitu bagian yang menyempit. Bila udara melewati ruang venturi, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet dan ruang venturi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang apa itu hukum Bernoulli?
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.